Oh halo, Sawadika. Welcome back to my YouTube channel. Oke, hamba-hamba perbensongan sesuai request yang ada di channel YouTube aku di kolom komentar yang katanya, Kak, cerita dong perjalanan hidup setelah sekolah sebelum menjadi tukang make up atau sebelum menjadi MUA. Oke, kali ini aku akan tunaikan. Aku akan cerita sembari make up manja dengan tema make up bidu wanita. Oke, don't go anywhere. Tetap stay tune in my YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Ting ting ting. Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu. Hai sayangku, lakukanlah diriku seperti seorang ratu. Oke, Aceng. Videonya sengaja aku potong-potong karena ya nggak kemakan waktu. Dan ini hasil dari step 1 sampai pemasangan blush on. Nah, ini ya hasilnya ya. Tuh. Oke, next aku lanjut pakai eyeshadow karena ini make upnya temanya make up bidu wanita atau seorang penyenyong, Nek. Jadi make upnya agak medok ya, agak medok, agak menor. Karena ini make up panggung supaya dari kejauhan udah terlihat manja, terpancar nyata, terpampang cantik, ulala bebe. Jadi make upnya agak ditebelin ya, Beb. Ya, Cung. Ya, Nek. Cus. Tuh, ini make upnya ya, Cong. Jadi aku main coklat ya, Cong, kali ini ya, Cong, supaya make upnya biar terlihat tajam dari kejauhan, biar terlihat cantik, Cong. Tuh, nanti aku akan baru lagi ya, Cong. Oke, kali ini aku lanjut pemasangan eyeliner atau garis mata ya, Cong. Ini eyeliner garis mata. Ini aku dari Mermaid ya, tetap dari eyelinernya, dari produknya Putri Duyung Mermaid. Oke, lanjut pemasangan bulu mata ya, Cong, bulu metong ya, Cong. Kenapa kali ini aku temanya make up bidu wanita? Nanti aja deh aku kasih tahu kenapa temanya kali ini. Pengennya make up ala bidu wanita, Cong. Karena bidu wanita itu salah satu yang pernah aku kerjakan ya, Cong. Tapi sebelum itu, setelah sekolah kemarin, aku lanjut cerita ya. Setelah aku yang nggak selesai sekolah kemarin, aku tuh aktifnya di sanggar ya. Aktifnya di sanggar di Singkawang ya, Cong. Aku tuh seorang penari bayaran, Nek. Jadi aku itu bukan aktifnya anak sanggar, bukan. Tapi kalau ada event besar dibutuhkan penari sejumlah berapa ratus orang gitu, jadi kita ikut, Cong, seleksi, Cong. Tapi Eko tuh nggak pernah diseleksi karena pada dasarnya Eko tuh udah pandai menari. Dan teman-teman Eko itu banyak, Cong, yang diseleksi karena mereka itu harus dibagi gitu. Dan aku tuh langsung masuk ke penari Melayu, Cong, karena penari Melayu itu penari yang dasar badannya itu lembut dan mudah ngapal gerakan gitu, Cong. Jadi untuk yang pemula-pemula yang nggak pandai nari atau yang masih susah diajarkan narinya tuh, mereka itu masuk tari Dayak atau tari Cina, Cong, yang mudah-mudah gerakannya. Dan yang buat kami yang udah pandai itu jadi dikasih tarian Melayu karena gerak-gerakannya itu Mari kemari sini tertemu tangga di leher banting-banting. Jadi untuk yang udah yang pandai-pandai itu jadi masuk Melayu gitu deh. Kipas angin kosmos Wadesta, nempel di dinding, nempel di meja, nempel di lantai. Wadesta, satu kipas nempel di mana-mana. Kosmos
Nah gitu ceritanya. Setelah aku nggak selesai sekolah kemarin, aku tuh aktifnya di kesenian ya Nek, di sanggar, sembari bikin alis ya, bikin alis berserabut manja ala Fania Larissa perbencongan. Nah kalian ini harus memperhatikan ini ya Nek, biar kalian tahu bagaimana caranya membuat alis serabut. Nih sebelumnya tadi ini dikasih lem dulu, lem bulu mata ya, tuh biar bulu matanya tegak berdiri, tegak gerak, siap gerak, lancang depan gerak gitu. Nah kan kalau udah tegak gini, lanjut dikasih sisa-sisa maskara ceng, yang udah yang sisa aja, ini yang sisa. Ini kan masih baru, nanti kehitaman beb. Kita kasih sisa-sisa aja, sisa-sisa manja. Tuh ya Nek, tuh manja Nek. Nah ini looknya. Tuh sebelah udah jadi. Sebelahnya belum nih. Tuh. Oke, aku akan lanjut. Oke, kedua belah pihaknya udah selesai, Beb. Kedua belah pihak pengantin kali ah. Tuh, kedua belah matanya udah selesai, Beb. Tuh. Tuh, lanjut aku pakai finishing touch. Ini bedak tabur finishing untuk bagian akhir agar bedaknya terlihat shiny. Tuh, agar bedaknya terlihat glowing dan gak matte di wajah, tapi ini kering loh, tapi terlihat lembab. Nah, gitu rahasianya biar glowing manja nih. Tuh. Oke, lanjut highlighter ya, Cong. Kedua sebelum terakhir. Ini pakai highlighter. Highlighter ya, cus. Nah, aku bagi tips buat kalian yang mau pakai highlighter itu jangan pakai kuas, beb. Jadi solusi yang terbaik itu pakai tangan aja langsung gini, biar highlighternya tuh nggak lari kemana-mana dan langsung mengendap ke permukaan kulit. Ya, tuh, injak kan? Di sini lagi dagu lagi, Cong. Terus hidung, dagu, dan di sebelahnya lagi pipi, tulang pipi sebelahnya. Tuh, manjakan Cong, manjakan make upnya Cong. Tuh ya nih highlighter by Fania Larissa application. Jadi gunakanlah jari jemari Anda, jangan pakai kuas. Tuh, glowing nih. Tuh. Saya harap ku jaga rasa ini sampai nanti saya kembali. Saya pastikan saya akan bertahan demi cinta. Kau saya janjikan walau hanya lewat suara. Oke, lanjut step terakhir. Aku mau mengaplikasikan lipstick. Ini dari Maybelline New York. Maybelline New York. Ini banyak kok dijual di Indomaret terdekat ya. Jadi harganya itu sekitar 75 ribuan atau 65 ribuan gitu lah. Jadi nggak mahal-mahal amat, babes. Ini kualitasnya sangat bagus, tahan banget di bibir.
Oke, finally ini look makeup ala Bidu Wanita by Fania Larissa. Saat itu berjuang hanya percuma, tapi kau sudah baru pilih dia. Ay, biar sudah sa permisi lewat, mungkin kau tak bisa jadi sapu lewat. Mari kemari sini hater temu tangga di leher kom banting-banting ting 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 ganda kating. Mari kemari sini hater temu tangga di leher kom banting-banting ting 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 ganda banting-banting jakating banting ting ting ganda banting. Jawa ini goyang. Ada setan, ada setan, ada setan di hatimu. Setan belang, mata keranjang, suka godain anak orang. Ngos-ngosan beb, membuat kegilaan-kegilaan ini. Nah begitulah cuplikannya beb. Kenapa temanya kali ini make up Bidu Wanita. Anyway, sebenarnya setelah selesai sekolah dan aktif di kesenian, aku tuh jadi seorang biduan nek ceritanya nek. Dan band-band yang udah membesarkan aku itu salah satunya itu band Bagas yang ada di Jawa. Yang kedua Sela Band yang ada di Kecamatan Teluk Kramat, Desa Sengawang. Nah itu band-band yang udah membesarkan aku nek, sampai orang-orang mengenal aku sebelum aku menjadi seorang MUA atau sebelum menjadi seorang tukang rias make up pengantin. Itulah profesi aku nek, seorang biduan naik turun panggung begitu. Dan kali ini aku mau sharing pengalaman hal yang menyedihkan dan menyenangkan selama aku menjadi seorang bidu wanita. Hal yang menyedihkan dulu ya nek. Pernah suatu ketika aku tuh sama rekan nyanyi aku, dia itu orang yang salah satu orang juga yang udah membesarkan nama seorang Fania Larissa. Dia itu orang terpercaya di suatu band dan udah dipercayakan juga ngasih gaji untuk penyanyi-penyanyi gitu. Dan tugasnya itu mencari penyanyi gitu. Namanya itu Eva Delia kalau pada masa manggung dulu. Dan sekarang kita itu udah terpisah nih. Sekarang dia udah kerja ke luar negeri. Dan aku masih menetap di kampung. Nah hal yang menyedihkan itu pada saat itu kita bepergian mau manggung, ceritanya ke daerah Galing kalau nggak salah, ke daerah Sijang, Kecamatan Galing pada masa itu. Kita tuh kecelakaan nih, masuk ke parit nih di Simpang Ramli kalau nggak salah, itu di dekat sebelum bundaran itu, bundaran Sambas kalau nggak salah. Masuklah pada saat itu ke dalam parit nih, kan banyak bawaan tuh, banyak bawaan tas make up, sepatu, baju manggung dan lain-lainnya. Lucunya tuh nek, pas pada saat masuk ke parit itu gue tuh bukan nyelamatin dia dulu nek, gue tuh nyelamatin heels gue nek yang harga kurang berapa ribu, itu mau 1 jutaan gitu nek. Yang kedua itu gue baru nyelamatin dia nek, karena baru aku lihat ternyata mukanya nek udah setengah nek segini seleher nek, pingsan di tengah parit itu. Dan yang timbul itu cuma wajahnya nek, pakai helm nek. Aduh, barbar lah pada saat itu ya kan. Sementara nggak ada orang nek pada saat itu. Dan terpaksalah aku menjadi laki-laki nek, ngangkat dia. Diangkatlah nek pada saat itu dari parit dan dinaikkan ke tepi jalan pada saat itu. Sehingga muncullah orang-orang. Dan lanjutlah kita dibawa ke rumah sakit nek. Tuh.
Nah, begitulah nih pengalaman yang menyedihkan selama menjadi seorang biduanita nih pada saat itu. Yang udah tahu kecelakaan masih aja dipaksain, ya kan? Karena kan niatnya kita kan menghibur masyarakat nih, dan mata pencarian kita juga di situ. Jadi sakit-sakit pun harus dikuat-kuatin. Kalau nggak kerja ya nggak dapat dutrek nih, henges. Dan pengalaman berharga juga, selama pengalaman yang sangat mengesankan juga selama menjadi seorang biduanita itu, kita itu pernah ke daerah-daerah yang belum pernah kita kunjungi nek. Serunya kita itu sosialisasinya tuh kita dapat teman banyak, teman-teman baru di daerah baru. Dan kita juga pernah ke daerah-daerah pedalaman Kalimantan juga, pedalaman daerah Bengkayang juga. Pada saat itu acara-acara Dayak, acara-acara besar Dayak, acara naik dango, acara gawe. Itulah pengalaman yang sangat mengesankan selama menjadi seorang biduanita nih. Begitu. Dan setelah itu aku lanjut ke Singkawang lagi nih, balik lagi, merantau lagi pada saat itu. Dan setelah itu aku tuh nggak langsung jadi MUA nih.Pada saat itu aku tuh lanjut jadi seorang asisten MUA. Dan aku kenal banget, masih ingat banget sama orang yang sangat berjasa, yang sangat berharga di dalam hidupku, di dalam karirku, yaitu dia adalah Uraife Anga Saudika Hapunha. Makasih banyak karena selama aku menjadi asisten make up pada saat itu, aku tuh dikasih fasilitas tempat tinggal nih. Dan aku juga dianggap sebagai adik angkat pada saat itu. Bunda sama ayahnya juga, anak-anaknya yang lain juga welcome to myself gitu loh nih. Welcome banget, baik banget pokoknya. Dikasih mekong, gretong, rumah itu nggak beyong, gretong juga. Yang namanya kita itu kan udah dianggap sebagai anak angkat nih. Cuman kita kalau tinggal di rumah orang kan tahu-tahu diri nih, Rizia jangan molor gitu loh. Dan setiap harinya itu aktivitasnya itu sama Angah juga, Angah V, makasih ya. Pengalaman yang berharga. Sampailah saat ini aku menjadi seorang MUA makeup art, karena banyak juga diajarin ilmu-ilmu yang walaupun gak secara langsung dikasih tahu ilmunya. Karena kan kalau yang namanya kita itu orang yang cepat tanggap dan ada bakatnya di situ, walaupun kita cuma melihat-lihat aja, cuma ikut-ikut aja, cuma bantu-bantu doang, ya kita bakalan pandai gitu loh, karena ada juga niatnya gitu, bersungguh-sungguh. Dan sampailah pada saat ini aku menjadi seorang MUA. Dan masih banyak lagi nih cerita-cerita aku selama awal mula menjadi MUA itu, bagaimana susahnya cari modal tuh bagaimana. Nanti aku akan sambung ceritanya di videoku selanjutnya. Jadi makasih buat kalian yang udah nonton perjalanan hidup aku selama aku menjadi seorang biduanita. Dan nanti aku akan sambung ceritanya awal mula aku menjadi seorang makeup art pada saat itu. Makasih juga yang udah nonton, yang udah stay. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Jangan lupa tekan tombol notifikasinya, lonceng notifikasi ting 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 itu, biar kalian tahu aku tuh update video-video terbaru aku. Jangan lupa like, comment, and share ke seluruh akun kalian, Facebook, Instagram, dan yang lain-lainnya. Makasih sekali lagi. Hapunha. Sampai jumpa di next video. Ting 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 ting.